Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam renungan siang. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 4-15. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana pada kesempatan siang ini Tuhan, Kau memberikan waktu untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan maupun anak-Mu yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 4-15, demikian firman-Nya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang datang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Renungan siang ini kami beri judul benih yang ditaburkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur berdasar pada latar belakang kehidupan di Palestina. Yaitu suatu kebiasaan yang terjadi saat musim tanam. Para penabur itu menyebarkan benihnya di ladang yang memang belum dibajak. Benih itu ditaburkan jatuh ke berbagai tempat. Selain tanah subur, ada juga yang jatuh di bebatuan dan semak berduri ataupun di pinggir jalan. Benih itu memiliki kualitas yang sama. Hasil panennya tinggal tergantung di mana benih itu jatuh dan tumbuh. Perumpamaan ini mengajak kita merenungkan bahwa hasil yang berlimpah bukan dilihat dari kualitas benih, melainkan tempat jatuhnya benih itu. Benih yang jatuh di jalan itu mengartikan bahwa karya Allah yang hadir dalam diri seseorang hilang begitu saja karena si jahat merampas daripadanya.
Benih yang jatuh di tanah berbatu itu mengartikan karya Allah itu mampu tumbuh, tetapi tidak berakar pada hati orang itu. Ketika terjadi pencobaan, entah berupa itu pangkat, jabatan, uang, popularitas, mereka meninggalkan iman. Benih yang jatuh di dalam semak berduri itu berarti karya Allah itu tumbuh dalam diri kita, tetapi kekhawatiran dan kenikmatan hidup menjepit iman, dan itu tumbuh secara penuh dalam diri kita. Kemudian benih yang tumbuh di tanah yang subur itu berarti karya Allah itu menghadirkan iman yang terwujud dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Allah hadir dan tinggal di dalam diri kita. Kita adalah tempat jatuhnya benih itu. Benih itu adalah iman yang Allah taburkan dalam diri kita. Pada dasarnya, kita semua diberi pilihan oleh Tuhan. Kita pun juga diberi kebebasan untuk menentukan perjalanan iman kita. Allah tidak pernah memaksa kita menjadi murid-muridnya. Allah tetap memanggil semua orang sama adanya, tetapi jawaban kita yang berbeda. Tempat jatuhnya benih itu memperlihatkan sikap dan hati kita berhadapan dengan panggilan menjadi murid-muridnya yang sejati. Menjadi murid Kristus berarti berani meneladani kasih Kristus yang telah memberikan diri dalam pelayanan, ketulusan, dan pengorbanan diri kepada sesama. Oleh karena itu, keputusan memilih menjadi murid Kristus berarti menghayati dan mewujudkan iman secara konsisten dalam pelayanan kasih kepada sesama. Pertanyaan yang menjadi perenungan dan refleksi untuk diri kita adalah, tempat apakah yang telah saya sediakan bagi Tuhan dalam hatiku saat ini? Dan apakah kita benar-benar sudah mewujudkan iman kita secara konsisten dalam hidupku? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.